Suka laki, perempuan suka perempuan, itu sih hak mereka. Ini kan bahaya ya. Makanya mereka merasa dari Jepang tentang masalah gempa ini belum ada di bumi manapun kejadian seperti ini. Tapi kan kalau teman kami sholatnya, ya saya berani adu sholat sama dia saja. Banyakan saya kali. Dan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita lupa hidup ini untuk diuji. Kita kan sedang berjalan. Rabbil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Allah sendiri yang bilang kan, ya ibadi, yang pasti kita bakal mendatangi Allah. Maka jangan heran kalau sekarang kita diuji sama Allah supaya kita dapat kemuliaan di akhirat nanti. Ketika Allah berfirman mengabarkan tentang kondisi manusia, Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh bi'ahanan." Tuhanku menghinakanku, kamu. Padahal ini ujian. Kadang Allah kasih manusia nikmat dan Allah muliakan dengan duli. Yang Allah inginkan ketika kamu sukses atau kaya, bisakah engkau bersyukur? Atau ketika engkau dalam kondisi gagal atau terhalang rezekimu, karena memang Allah tahu yang terbaik untukmu. Maksudnya gimana, Seth? Enak banget sih jadi Sulaiman, udah nabi tajir lagi. Saya kok enggak ya? Udah nggak usah bawel, nikmatin aja udah. Enggak. Hati saya berkata, kayaknya ini ada yang salah ini. Ini pohon yang saya nyender gede, buahnya kecil-kecil, nggak berbatang. Allah tahu, bukan tidak. Jangan salahkan Allah, dan kamu jangan atur Allah. Ada bingung, makan apa ya? Saking banyaknya makanan. Udah bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib. Orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sini jais dari Anas bin Malik. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afkartuhu lakafara wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al faqra walau agnaituhu lakafara. Nah, ada yang mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda dari Anas bin Malik, hamba-hambaku ini la yasluhu imanuhu illa bil ghina, tidak dikatakan sempurna imannya sampai dia dijadikan kaya, tapi dia nggak sombong. Pun kebalikannya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al faqra walau agnaituhu lakafara. Dan dia tidak dikatakan baik imannya sampai diuji dengan kemiskinan dan dia bersabar. Karena hidup ini ujian. Ya, Allah sengaja uji ini orang kaya, bisa gak dia rajin sedekah? Karena jangan sampai jadi sombong kayak Qarun tuwa ma'utitu min ilmin indi, sampai dia merasa bahwa yang saya punya kan karena keringat yang saya keluarkan. Dia menganggap bahwa rezeki ini dia yang buat. Allah uji. Si miskin pun sama, karena kadal faqru ayakunna kufran. Ya, kadang-kadang ini kefakiran mendekati kemiskinan mendekati kekufuran. Masya Allah. Ini nggak main-main. Orang perlu paham dan perlu mengerti. Allah uji manusia sekehendak Allah. Atau yang ketiga, rezekimu ini serat dan banyak penghalangnya, karena Allah pengen menegur kamu. Teguran. Ulah tanganmu sendiri. Di surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan bahwa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ayatnya Allah berfirman, wa ma'asabakum min musibah, adapun musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, maka ulah tangan kamu sendiri. Jadi Allah pengen kamu sadar, itulah kamu. Ya, kamu sakit, ya kamu yang salah. Makan nggak kontrol. Hidup sehat bukan hanya sama orang yang sehat, hanya sama majalah sama Google.
Google bilang kalau mau sehat jangan sarapan, terlebih johor baru makan, masuk angin. Kata ahli kesehatan di Google, jangan makan beras, jangan makan nasi. Habis orang sekarang benci nasi, Masya Allah. Padahal negerinya dikasih nikmat berkah dengan beras. Masya Allah. Kalau Nabi ditanya tentang sesuatu yang baik untuk kesehatan, beliau akan menyebut sesuatu yang layak dikonsumsi namun banyak. Seputar habbatus sauda dan kurma, itu Rasul. Kenapa? Karena di negerinya kurma yang banyak, habbatus sauda yang banyak. Berarti kalau dibanyakin itu berkah. Gitu. Andai ya, kalau kita tahu di negeri kita ini yang banyak beras, Allah akan kasih beras itu berkah buat kita. Cuma nggak paham orang sekarang takut makan nasi. Banyak yang pada diet keto nggak ada yang makan nasi. Nasi disalahin, Masya Allah. Padahal negerinya terbentang luas sawah yang bakal jadi nasi kalau dimasak. Kita nggak tahu tuh kata Rasul, kalau orang punya tumbuhan, punya buah-buahan dimakan oleh kelelawar, dan yang punya tumbuhan tuh bersabar ketika melihat gigitan-gigitan kelelawar, Allah jadikan tiap gigitan kelelawar tersebut zikir yang berpahala untuk yang punya. Setahu saya kalau sawah gini kan banyak burung emprit, betul? Bohong kalau tuh burung nggak matokin padi. Dan kalau petani ngelihat seperti itu, dia bertasbih, dia bersyukur karena melalui dia rezeki buat burung. Allah jadikan berapa berkah sebanyak jutaan burung emprit itu, betul? Sebenarnya kalau kita mau tahu ya, kita mau bersyukur, Allah yang bakal jaga. Ya memang hama kita harus usir karena yang lebih berhak makan tuh manusia, betul? Teman sejago-jagonya orang ngusir tetap kemakan juga, betul? Ya karena Anda punya buah-buahan, mangga, jambu, sepinter-pinter Anda menjaga tetap pinteran kampret, betul? Ya. Nah kan Nabi bilang kalau sampai dimakan buah-buahan kamu dan kamu itu bersabar, karena nggak bisa ngelarang lawang kampret. Kita mau ngomel, tangkap di kampret, kampret, ulah gitunya. Atau nggak bisa ngomong begitu kita lawang kampret. Ya sama sering saya bilang di beberapa kajian itu, kayak ada teman yang resign dari perusahaan konvensional, lama nggak bersua sama Ustadz, ketemu dia. Ahlan Ustadz, ahlan, oh Masya Allah. Gimana tuh? Alhamdulillah Ustaz. Sekarang kerja apa? Ya anak usaha Tat. Oh Masya Allah. Usaha apa nih? Anda nih sama Rasul sekarang mirip Tat. Penyuruh langsung dia ngomong gitu. Dia bilang mirip sama Rasul. Maksudnya apa nih bro? Ya kan Rasul ngangon kambing, ada ngangon sekarang. Oh Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi ntar dulu bro. Kalau zaman Rasul tuh yang namanya ngangon kambing, kambing diangon, emang dilepas, makan rumput di hima, batas negeri yang subur. Ya, kalau kita ke Arab tuh, apalagi sekarang kan sudah ada kereta api tuh, Jeddah, Mekah, Madinah, itu kita lewatin gurun, tuh ada tebing tuh banyak tuh kambing-kambing banyak, emang diangon. Zaman Rasul begitu, kambing diangon. Kambing makan rumput di kebun orang, enggak dosa lawang kambing. Kalau ente kan kambing dikurung. Rumput dari mana? Ya boleh nyari Tat, ngarit di mana? Di kebun punya siapa? Ya punya orang Tat. Ngomong nggak sama orang? Ya nggak usah, nggak bisa begitu. Ente nggak ngomong di situ, beda ente sama Rasul di situ. Jadi kalau kambing zaman Rasul dimakannya juga tegel, enak. Lawang memang konsumsi makanan yang nggak boleh nyolong. Kalau Anda kan beda. Coba sih perhitungin sedikit gitu. Seberapa susahnya ngomong sama yang punya kebun, kalau saya aritin di rumput gimana? Kan enak, namanya silaturahmi. Jangan anggap itu hal biasa. Sedikit juga urusannya panjang. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin, panjang urusannya. Karena bahasa Allah umum, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki sama mereka melalui kamu. Nah kalau sudah bahasa rezeki Allah buat mereka dari kamu, kamu harus tahu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban.
Allah baik cuma nerima yang baik. Kadang Rabbi habli minas solihin, tiap berdoa, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, cuma dikasih makan hasil jual kambing yang rumputnya boleh nyolong. Panjang nih urusan. Ya ini baru contoh tukang, ini mumpung Idul Adha nih, ya, bentar lagi. Kita nggak nyontohin yang lain lah, yang gampang aja lah. Ya banyaklah hal yang mesti kita perhatikan. Makanya dasar sekali memahami tauhid itu dasar sekali. Antum mau ngomong furu'iyah, mau ngomong fikih kontemporer yang terus bertambah permasalahan, Malaysia akhi, fadhal. Cuma permasalahannya tauhidnya kuat enggak? Kalau tauhid kita enggak kuat, rusak nih urusan. Akhirnya minta dispensasi mulu sama Allah. Merasa usaha sudah, doa sudah, cuma enggak keturutan. Akhirnya dia bentuk sendiri teknik doa kepada Allah. Ya Allah, dengarkanlah aku. Kayak Allah budak. Kalau manusia boleh isma'uli ya akhi, dengarkan aku. Boleh. Allah mah nggak begitu bahasa kita. Lihatlah aku ya Allah. Allah ngelihat, nggak usah disuruh. Di kita ini banyak nih akhirnya perusakan gaya ibadah. Kenapa? Karena kita merasa pantas untuk memaksa Allah. Yang betul paksa diri kita untuk ya paham yang Allah. Kerusakan nampak ulah tanganmu sendiri. Allah pengen kalian sadar, ini teguran. Ditegur kita bersama Allah. Sampai-sampai kata Nabi, idza ra'aita Allah Ta'ala yu'tal 'abda minad dunya. Kalau nanti kamu ngelihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seorang hamba, ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, di mana dia menyukai nikmat tersebut sementara huwa muqimun fi ma'siyatihi ala huwa muqimun ala ma'asihi, sementara yang dikasih nikmat tersebut stay dalam kondisi bermaksiat. Fa inna ma dzalika minhu istidraj. Ketahui itu istidraj. Jangan terkecoh. Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'tal 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi. Allah Nabi mengatakan fa inna ma dzalika istidraj. Itu istidraj. Kalau yang betul itu al-maunah. Al-maunah didapat dengan isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berapapun rezeki yang kau dapat dengan cara isti'anah, dengan sabar dan sholat, di luar kau bekerja sebagai bentuk hadar, waspada, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, yakni sahar, kamu betul-betul waspada gitu. Dan doa kamu diijabah oleh Allah, betul. Kita nggak bicara jumlah bilangan rezekinya. Kadang rezeki Pak Tani tadi yang pas-pasan, anaknya semua pinter. Malah anak pejabat yang berlebihan rezekinya, malah lihat nggak ada yang berhasil. Kok bisa tat? Ya wallahu alam. Ulama hanya mengatakan al ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Kata Imam Syafi'i kan begitu. Masalahnya ilmu itu kan cahaya Allah. Dan cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Itu permasalahannya. Kamu lobby Allah dengan cara yang haram untuk sesuatu yang baik, ya nggak bakal bisa. Itu mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Lawang ada orang yang sedang kondisinya safar, mustajab doa, lagi haji lagi. Udah gitu wukuf di Arafah, udah nggak layak tolak. Bertawasul dengan nama Allah, mengangkat tangan ke langit, masya Allah. Ini orang nggak layak tolak, safar mustajab doa, wukuf di Arafah, tempat paling mustajab di muka bumi ini, setahun sekali ketika tanggal 9. Lihat, dia bertawasul dengan nama Allah. Allah perintahkan fad'uhu biha, minta dengan namaku. Dia angkat tangannya ke langit, wa yaqulu rabbi rabbi. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa yustajabu lahu. Ini orang yang dimakan haram, yang diminum haram.
beli bajunya pun pakai uang haram, dirangsung dengan sesuatu yang haram. Fa'anni yustajabu lahum. Bagaimana aku mau menjawab doanya, kata Allah. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Itu makanya Allah uji kamu, supaya kamu sadar bahwa banyak keburukan yang Allah rontakkan sebagai bentuk nikmat. Makanya kamu sakit, makanya kamu rugi. Kalau kita ketemu sama orang sakit yang terkena musibah, kita bilangnya apa? La ba'sa tahur, insyaallah. Nggak apa-apa, udah ngerontokin dosa. Ya, sebenarnya hikmah di balik itu nikmat. Nikmat. Oh, banyak betul sahabat-sahabat Nabi yang menjelaskan tentang sakit yang pernah dia rasakan. Ya, salah satunya sahabiat itu yang sedang terkena penyakit demam itu. Rasul tanya sama ke dia, apa yang kau rasakan wahai ibu? Dia mengatakan al-hummah, yakni demam. Dia mengatakan demam ini sama sekali nggak membawa la barakah fiha, tidak ada nikmat, tidak ada berkahnya sama sekali. Kata Nabi, la tasubul humma, jangan kau hina ini penyakit demam ini. Kenapa? Karena demam yang kau rasa itu merontokkan dosamu seperti api yang merontokkan karat pada besi. Ya, lihat cara Allah, lihat. Kenapa? Karena orang sakit juga sembuh, dan memang sakitnya orang itu nikmat buat orang lain. Ini kalau dia nggak sakit, itu obat siapa yang beli? Ini kalau dia nggak sakit, puskesmas dari mana muter rezekinya? Ada hikmah di balik ini semua. Allah pengen kita bermuhasabah diri, supaya jangan cuma komplain, tapi jadilah ulil albab. Suruh baca kondisi yang ada. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Atau mungkin yang lain, kata ulama, yakni terhalangnya rezeki karena Anda kurang bertakwa. Keumuman ayat yang sudah kita hafal, cuma kita nggak paham benar artinya. At-Tolak ayat 2 hingga 3 Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.